Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, buat Anda yang memang suka banget ngulik hal-hal baru dan pengen langsung paham inti dari topik-topik kompleks, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal bongkar satu fenomena luar biasa yang, percaya nggak percaya, lagi terjadi tepat di bawah kulit Anda detik ini juga. Kita bakal ngomongin anatomi keajaiban tubuh manusia. Kan kita sering banget tuh nyari kesembuhan dari luar, minum obat ini itu. Tapi gimana kalau sebenarnya keajaiban itu udah ada dalam tubuh kita sendiri? Penasaran kan? Yuk kita mulai. Coba deh Anda bayangin, di dalam tubuh Anda tuh ternyata ada seorang dokter tak kasat mata yang kerja terus-terusan tapi nggak pernah minta gaji sepeser pun. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi serius, ini tuh murni kenyataan biologis kita. Bayangin aja, pas Anda lagi duduk santai, pas lagi tidur pules, atau bahkan pas kelupaan makan, dokter ini tetap kerja lembur loh. Dia nggak pernah ngeluh, nggak ada istilah cuti, dan ajaibnya, kita sering banget nggak sadar kalau dia itu ada. Tiba-tiba aja luka gores udah nutup, atau infeksi reda sendirinya. Semua itu terjadi diam-diam, tapi luar biasa banget. 37 triliun. Wow, angka ini bukan sekedar statistik biasa loh. Ini adalah jumlah penduduk di dalam kota metropolitan super sibuk yang kita sebut tubuh kita sendiri. Coba bayangin tubuh Anda tuh kayak kota besar. Di antara 37 triliun sel ini, ada yang tugasnya jadi tentara, jadi insinyur, kurir pengantar, sampai petugas kebersihan pun ada. Mereka nggak butuh rapat paripurna atau dengerin komando dari TOA buat kerja. Setiap sel tuh udah tahu persis apa yang harus dilakuin buat ngelindungin dan mastiin Anda tetap hidup. 24 jam sehari, non-stop. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dokter batin yang tak terlihat. Nah, rahasia terbesarnya ada di satu konsep biologi yang namanya homeostasis. Ini ibaratnya fondasi utama tubuh kita. Jadi homeostasis ini adalah sistem otomatis tubuh yang selalu berusaha sekuat tenaga buat jaga keseimbangan di dalam. Otomatis loh, tanpa perlu Anda suruh. Suhu tubuh dijaga konstan di sekitar 37 derajat Celcius. Tekanan darah dijaga, kadar gula dikontrol ketat, sampai kadar air dan keasaman tubuh pun diatur biar seimbang. Ini benar-benar fondasi dari semua proses penyembuhan diri. Begitu keseimbangan ini agak goyah dikit aja, boom, sistem pertahanan tubuh langsung nyalain alarm tanda bahaya. Lanjut ke bagian 2. Yuk, respons darurat tubuh kita. Coba bayangin skenario simpel ini. Jari Anda nggak sengaja keiris ujung kertas. Aduh, perih kan? Tapi perhatiin deh, dalam hitungan detik, sebagai langkah pertama, pembuluh darah Anda otomatis langsung menyempit buat nahan pendarahan. Terus langkah kedua, sel-sel trombosit langsung pada lari ke lokasi luka, numpuk di sana, dan bikin semacam semen penutup darurat. Habis itu, masuk ke langkah ketiga. Pasukan khusus elit kita datang, yaitu sel darah putih. Tugasnya, mereka bersih-bersih jaringan yang mati dan melahap habis bakteri yang coba-coba masuk. Terakhir, fibroblast datang ibarat insinyur bangunan. Mereka produksi kolagen terus-terusan sampai kulit baru terbentuk dan lukanya nutup sempurna. Gak ada tuh dokter dari luar yang ngasih aba-aba. Semua urutan keren ini udah terprogram rapi di dalam DNA kita sejak kita lahir. Sekarang saya mau ngajak Anda mikir ulang soal sesuatu yang sering banget kita anggap musuh bebuyutan. Gini, kalau tubuh kita tuh emang pinter banget, terus kenapa coba kita harus ngerasain gejala yang super nggak enak, kayak demam? Kenapa tubuh malah sengaja bikin suhu kita naik drastis? Nah, ini dia faktanya. Demam itu sebenarnya bukan penyakit. Itu justru taktik pertempuran cerdas yang sengaja dirancang sama tubuh Anda. Pas ada virus masuk, sistem imun tuh dengan sengaja manasin suhu tubuh. Kenapa? Soalnya kebanyakan virus itu benci banget panas. Mereka susah banget bertahan hidup dan berkembang biak kalau suhunya tinggi. Dan yang lebih keren lagi, suhu panas ini tuh ibarat minuman energi buat sel-sel imun Anda. Mereka jadi kerja jauh lebih agresif dan ganas. Jadi, kalau Anda kena demam ringan, itu sebenarnya bukti nyata loh kalau tubuh Anda lagi bertarung habis-habisan layaknya pahlawan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, koneksi antara pikiran dan tubuh kita. Zaman dulu, orang mikir otak tuh cuma sekedar mesin buat mikir doang. Tapi sains modern, khusus banget di bidang psikoneuroimunologi, udah ngebuktiin kalau otak itu sebenarnya komandan tertinggi dari sistem imun kita. Gini loh, kalau Anda lagi stres berat dan terus-terusan, otak bakal ngelepasin hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon ini bisa merusak sistem, bikin imun anjlok, dan akhirnya proses penyembuhan jadi lelet banget. Tapi sebaliknya, pas Anda ngerasa aman, rileks, santai, atau pas lagi meditasi, gelombang otak tuh berubah ke gelombang alfa dan theta. Memang sih, ini bukan sihir yang bisa nyembuhin segalanya dalam sekejap. Tapi, kondisi tenang ini benar-benar nyiptain lingkungan biologis yang paling juara buat sel-sel tubuh ngelakuin tugas penyembuhannya. Lanjut ke bagian 4 ya, kekuatan keyakinan. Pasti Anda udah sering dengar soal efek placebo kan? Yang pasien dikasih pil kosong, tapi ajaibnya mereka malah ngerasa mendingan. Jangan salah,
Ini bukan omong kosong atau sugesti doang loh. Ini murni kejadian biologi yang disetir semua yang namanya harapan. Pas Anda punya harapan positif yang kuat banget, otak Anda tuh bener-bener bisa ngubah cara dia nangkep sinyal rasa sakit. Bahkan secara fisik, otak bakal ngelepasin zat kimia alami kayak endorfin, si pereda nyeri alami. Memang, efek placebo nggak lantas bisa ngilangin penyakit parah gitu aja. Tapi ini tuh bukti biologis nyata, kalau apa yang muter-muter di kepala Anda, itu bisa langsung rubah racikan kimia di dalam darah Anda. Keren banget kan? Hal ini juga kerasa banget korelasinya kalau kita ngelihat praktik kayak doa atau aktivitas spiritual dari sudut pandang sains. Secara objektif nih, para ilmuwan udah memantau apa sih efek biologis dari kegiatan-kegiatan ini. Dan hasilnya, praktik spiritual terbukti secara konsisten bisa nurunin kadar hormon stres, ningkatin rasa damai yang dalam banget, dan bikin orang punya jaringan dukungan sosial yang kuat. Memang, sains nggak bakal bisa ngukur aspek ilahiyah atau seberapa ampuh doanya itu sendiri ya, tapi sains bisa nyatet dengan jelas efek positifnya di tubuh kita. Pasien yang rajin berdoa itu biasanya lebih tenang dan fisik mereka jadi jauh lebih kuat buat ngejalanin terapi pengobatan apapun. Sekarang bagian kelima, gimana caranya ngebantu dokter batin Anda? Pernah kepikiran nggak, kenapa kalau ada dua orang yang sakitnya sama, sembuhnya bisa beda waktu? Nah itu karena nggak ada dua tubuh yang punya kecepatan pemulihan yang persis sama. Proses penyembuhan itu ibarat jaring yang rumit banget. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, kayak faktor umur yang makin nambah, faktor keturunan atau genetik, sampai penyakit bawaan. Tapi ada juga loh hal-hal yang sepenuhnya ada di tangan kita. Kayak gimana kualitas tidur kita, apa yang kita makan, seberapa pusing kita ngatur stres, sampai kebiasaan kayak ngerokok. Itu semua ngaruh banget. Ya, karena kita nggak bisa nih sekedar ngajak ngobrol sel-sel di tubuh terus nyuruh mereka, kerjain cepet dong. Tugas utama kita adalah nyediain lingkungan kerja yang nyaman buat mereka. Terus gimana caranya? Gampang banget, coba terapin deh dasar rutinitas yang udah diuji sains ini. Pertama, tidur yang cukup, biar tubuh punya waktu buat servis diri sendiri. Kedua, makan makanan bergizi seimbang, ibarat ngasih material bangunan yang bagus buat sel fibroblast tadi. Ketiga, rajin olahraga. Keempat, kelola stres Anda biar si hormon kortisol nggak ngacak-ngacak sistem tubuh. Kelima, stop merokok, dan pastinya selalu ikutin anjuran medis dari dokter beneran ya. Ini bukan sekedar tips klise yang sering Anda baca di majalah kesehatan. Ini beneran buku manual biar dokter batin Anda bisa kerja maksimal. Tapi gini, ada satu poin penting yang harus banget kita ingat. Sehebat-hebatnya tubuh kita, tetap aja kemampuannya itu ada batasnya. Punya kemampuan penyembuhan diri bukan berarti kita jadi anti sama pengobatan modern ya. Kesembuhan yang paling juara itu justru terjadi kalau ada kerjasama yang solid. Ibaratnya kolaborasi maut antara sistem imun alami tubuh, gaya hidup sehat yang Anda jalanin tiap hari, pikiran yang tenang, dan pastinya bantuan dari ilmu kedokteran modern pas emang dibutuhin. Mereka ini bukan buat saling gantiin, tapi justru saling melengkapi satu sama lain. Sebagai penutup bedah materi kita, yuk kita renungin satu hal bareng-bareng. Coba deh, kata-kata semoga lekas sembuh, itu kan sering banget ya keluar gitu aja dari mulut kita. Tapi mulai detik ini, pas Anda dengar atau ngucapin kalimat itu, saya harap Anda sadar sama makna di baliknya. Anda itu sebenarnya lagi ngebahas soal 37 triliun pekerja keras tanpa pamrih, soal proses homeostasis yang nggak ada matinya, dan soal keajaiban luar biasa yang terus berjuang mati-matian buat Anda. Bahkan di saat Anda lagi tidur pulas dan nggak sadar sama sekali. Teruslah jaga dan rawat keajaiban di dalam diri Anda itu ya. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya.